Emil Audero, Dean James, dan Jai Pelupesi, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air, terutama bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk ajang internasional. Dengan pengalaman mereka di kompetisi Eropa, diharapkan mereka bisa membawa perubahan positif dalam permainan skuad Garuda. Proses naturalisasi ketiga pemain ini berjalan cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Emil Audero, kiper yang pernah bermain di Serie A, kini bisa memperkuat sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Sementara itu, Dean James dan Jai Pelupesi, yang juga berpengalaman bermain di Eropa, siap memberikan kontribusi besar di lini pertahanan dan lini tengah. Bergabungnya mereka tentu menjadi tambahan amunisi bagi timnas Indonesia, yang saat ini tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan untuk menaturalisasi ketiga pemain ini tentunya memiliki pertimbangan matang. Emil Audero diproyeksikan menjadi penjaga gawang utama yang bisa memberikan rasa aman di bawah mistar gawang. Dean James, yang berposisi sebagai bek, diharapkan menambah kekuatan lini belakang yang selama ini menjadi salah satu titik lemah timnas Indonesia. Sementara itu, Jai Pelupesi yang berposisi sebagai gelandang bertahan bisa menjadi pemain kunci dalam menjaga keseimbangan permainan tim. Dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, timnas Indonesia kini semakin solid dan kompetitif. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pelatih dan tim pelatih bisa mengoptimalkan potensi yang ada agar mereka bisa cepat beradaptasi dan bermain dengan maksimal. Hernando Ari kembali mendapat panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, sebuah kesempatan besar yang bisa semakin mengukuhkan namanya di level internasional. Pelatih Persebaya Paul Munster menyambut baik kabar ini dan menilai bahwa Hernando punya potensi besar untuk bersaing di tim nasional. Namun, Munster juga mengingatkan bahwa sebelum memikirkan timnas, Hernando harus tetap fokus pada tugasnya di Persebaya. Menurutnya, performa maksimal di klub adalah langkah utama sebelum bersinar di panggung yang lebih besar. Persaingan di timnas Indonesia, terutama di posisi kiper, semakin ketat dengan hadirnya banyak pemain berkualitas. Oleh karena itu, Paul Munster menekankan bahwa Hernando harus terus bekerja keras dan menunjukkan performa yang konsisten agar layak mendapatkan menit bermain. Tidak cukup hanya dipanggil ke timnas, tetapi yang lebih penting adalah membuktikan diri di setiap kesempatan yang diberikan. Mentalitas yang kuat dan kesiapan fisik menjadi faktor utama agar Hernando bisa bersaing dengan kiper lain yang juga mengincar posisi utama. Meski bangga dengan pemanggilan Hernando ke tim nasional, Munster tetap ingin anak asuhnya menjaga fokus di laga-laga Persebaya yang masih berlangsung. Salah satu pertandingan penting yang harus dihadapi Hernando sebelum bergabung dengan timnas Indonesia adalah melawan PSIS. Pelatih asal Swedia itu berharap Hernando bisa tampil maksimal karena performa di klub akan menjadi bekal penting saat membela skuad Garuda. Dengan kata lain, sukses di level internasional harus dimulai dengan tampil prima di kompetisi domestik. Pesan Munster jelas, Hernando harus tetap menjaga profesionalisme dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Tidak hanya soal kemampuan teknis sebagai kiper, tetapi juga bagaimana ia bisa tetap fokus dan menunjukkan mentalitas pemenang. Mendapat panggilan ke timnas Indonesia menjadi momen istimewa bagi Septian Bagaskara. Striker berusia 27 tahun ini mengaku tidak menyangka dirinya masuk dalam daftar pilihan pelatih Patrick Kluivert. Tanpa ekspektasi tinggi, pemanggilan ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan penampilannya di klub mendapat perhatian dari tim pelatih. Bagi Septian, kesempatan ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memberikan yang terbaik demi membela skuad Garuda di ajang internasional. Namun, Septian menyadari bahwa persaingan di lini depan timnas Indonesia sangat ketat. Kehadiran Oleh Romeni yang siap debut, serta nama-nama seperti Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka yang lebih sering mendapat kesempatan, membuat kompetisi semakin sengit. Meski begitu, ia tetap bersikap realistis dan mendukung rekan-rekannya. Ia memahami bahwa keputusan siapa yang bermain ada di tangan pelatih, dan tugasnya adalah terus berlatih keras serta siap memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Septian tak ingin hanya menjadi pelengkap dalam skuad Garuda. Ia berharap bisa berkontribusi lebih jauh, terutama dengan mencetak gol yang bisa membawa Indonesia meraih kemenangan. Baginya, bermain untuk timnas bukan sekadar sebuah kehormatan, tetapi juga tantangan untuk membuktikan kualitasnya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya layak berada di skuad ini dan bisa membantu Indonesia mencapai target besar. Salah satunya tampil lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia.
Selain itu, kesempatan dilatih langsung oleh legenda seperti Patrick Kluivert menjadi pengalaman berharga bagi Septian. Sebagai mantan striker kelas dunia, Kluivert tentu memiliki banyak ilmu yang bisa ia serap untuk meningkatkan permainannya. Kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Cruijff ke Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola nasional. Dua legenda Belanda ini tiba dengan visi besar untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia agar lebih kompetitif di kancah internasional. Kluivert, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala, akan fokus pada peningkatan performa timnas Indonesia, sementara Cruijff akan berperan sebagai penasihat teknis yang merancang strategi jangka panjang. Kehadiran mereka tentu membawa harapan baru bagi pecinta sepak bola Indonesia, yang mendambakan perubahan signifikan dalam sistem dan prestasi tim nasional. Jordi Cruijff telah menyiapkan 5 langkah utama untuk membenahi ekosistem sepak bola Indonesia. Pertama, ia akan meningkatkan kualitas pelatih di semua kelompok usia agar pembinaan pemain berjalan lebih terstruktur. Kedua, ia ingin menerapkan filosofi permainan yang lebih modern dan efektif, sehingga Indonesia memiliki gaya bermain yang khas dan kompetitif. Ini bukan sekadar soal teknik di lapangan, tetapi juga tentang membangun mentalitas juara yang dapat bersaing di tingkat Asia maupun dunia. Langkah ketiga, Cruijff dan Kluivert akan bekerja sama dalam merancang strategi timnas Indonesia, termasuk taktik dan manajemen pemain agar lebih optimal. Keempat, reformasi metode pelatihan juga akan menjadi perhatian utama. Dengan pengalaman luas di klub-klub Eropa, Cruijff ingin membawa standar latihan yang lebih tinggi agar para pemain Indonesia memiliki kesiapan fisik dan taktik yang lebih matang. Jika diterapkan dengan disiplin, perubahan ini bisa membawa dampak besar bagi performa tim di berbagai kompetisi internasional. Menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain, persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat. Kedatangan oleh Romeni dan Septian Bagaskara menambah opsi bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menentukan kombinasi terbaik di lini serang. Salah satu pesaing utama Romeni adalah Rafael Struijk, yang belakangan menjadi andalan Garuda di berbagai pertandingan. Meski menghadapi tantangan besar, Romeni menegaskan bahwa ia tidak gentar dan siap bersaing secara sehat demi mendapat tempat di starting 11. Dalam pernyataannya, Romeni mengungkapkan bahwa ia sangat antusias bisa bersaing dengan Struijk maupun pemain lain seperti Ragnar Oratmangun. Ia menyadari bahwa kompetisi di lini depan semakin ketat, tetapi ia melihatnya sebagai motivasi untuk terus berkembang. Sikap positifnya menunjukkan bahwa ia siap bekerja keras demi mendapatkan kepercayaan pelatih. Persaingan ini tentu tidak hanya soal siapa yang lebih tajam di depan gawang, tetapi juga strategi yang diterapkan oleh Kluivert. Sebagai pelatih kepala, Kluivert memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang paling cocok mengisi lini depan dalam skema permainannya. Romeni pun memahami hal ini dan tetap fokus pada persiapan serta memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan. Dengan atmosfer kompetitif di lini depan, timnas Indonesia memiliki banyak opsi untuk menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Romeni, Struijk, Oratmangun, hingga Septian Bagaskara memberikan warna baru dalam serangan Garuda. Jika mereka mampu bersaing secara sehat dan saling mendukung, timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan tajam di depan gawang lawan. Timnas Indonesia kembali mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan hadirnya Jordi Amat dalam daftar 30 pemain pilihan Patrick Kluivert. Pemain yang kini berkarir di Liga Malaysia itu mengaku bersyukur atas kesempatan ini dan berjanji akan memberikan segalanya untuk timnas Garuda. Bagi Jordi, panggilan ini bukan sekadar undangan biasa, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan serius. Sebagai salah satu pemain senior di skuad, kehadirannya tentu diharapkan bisa membawa stabilitas dan pengalaman bagi tim yang tengah berkembang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Jordi Amat mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Ia menegaskan bahwa membela timnas Indonesia bukan hanya soal bermain sepak bola, tetapi juga tentang menunjukkan dedikasi dan semangat juang untuk negara. Sikap profesional dan tekad kuat yang ia tunjukkan menjadi bukti bahwa dirinya benar-benar siap berkontribusi penuh. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman panjang di Eropa, Jordi Amat diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas Indonesia. Gaya bermainnya yang tenang, kemampuan membaca permainan yang baik, serta kepemimpinannya di lapangan bisa menjadi faktor kunci dalam menghadapi lawan-lawan tangguh.
Para pemain muda di skuad Garuda juga bisa belajar banyak darinya, baik dari segi taktik maupun mentalitas bertanding. Jika Ahmad bisa menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Indonesia akan tampil lebih solid dan sulit ditembus. Panggilan ini juga menjadi bukti bahwa Jordi Amat masih menjadi bagian penting dari rencana besar timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert.